kan dibelokin. Ada risiko gini Pak. Jadi nggak berbenturan. Berapa duit kayak gitu? Suruh hitung masyarakat dong. Jadi banyak sekali musrenbang tuh yang nggak jalan. Maksudnya masyarakat yang tertarik, kalian hitung berapa duit. Jadi kita panggil PU kerjain. Kasih tahu saya, kasih gambar di mana, mau Sudah seperti Pak, apa. dari 2 tahun lalu sudah. Mana gambarnya, mana kasih saya. Ada di kelurahan. Kita udah Kasih saya, minta kopinya. Siap, Pak. Bawa ke sini. Iya. Ini kalau ada mau gotong royong kerjain, mau saya alat berapa? Paling 2 juta Pak. Aku kasih aja kalau kerjain. Iya Kasih yang mau paling kerjain. mahal sama semen sama itunya Nggak juga bener. 4 jutaan Nggak, iya. kasih kita kerjain. Oh siap. Ya kan? Siap. Pakai duit saya aja udah operasional gitu. Bener. Ngapain kau cuma 2 juta gitu? Pakai Tapi kan operasional yang aja. di mana di Pak Pejabat? Dia ketua RT, ketua RW. Jadi di Jakarta tuh yang ada peluang untuk ngambil kekuasaan itu yang cepat cuma jadi ketua RW. Nanti semua data APBD begitu udah dapat nomor dari pengesahan dari Mendagri, saya kan kasihkan. Dia kan bisa lihat nih ada berapa duit nih, ya udah macam-macam. Kita tahu nih kan, ini ada duit gini kok nggak ada gitu. Kita bagiin aja semua. Kita taruh di website. Nanti aku Nah, gitu, kasih aja, langsung ketok aja yang ketemu aku langsung. Ya, kasih. Memang mau cocok soal Ngapain ke Cengkareng? enggak kan? Ngapain? Ke Enggak, bandara? aku tanya doang. Pulang Belitung? Kayak bapak ya. Enggak kan Pak? Ini Pak, kenapa Tadi bang udah. lurah dan camat Pak? Karena yang paling bawah yang punya masyarakat ketemu masyarakat itu lurah dan camat. Yang wilayah kan itu lurah sama camat. Jadi kalau ngurusin terlalu repot. Masa sih Pak Lurah nggak tahu lingkungannya? Yang mana ada PKL, yang mana ada rumah liar, Lurah nggak pernah jalan namanya. Ya kan? Masyarakat urusan apa? Taunya apa? Lurah kan yang udah deket. Ini juga untuk membantu mengurangi transportasi. Lurah paling tahu di mana ada persimpangan jalan, yang mana ada yang mana yang banjir. Dia lebih tahu. Kalau Lurah tidak tahu ya, saya paling tahu ya RT. Ya RT kan bukan orang kita. RW bukan orang kita, kan? Itu masyarakat kan. Ya Lurah yang paling tahu. Itu kapan Pak dimulai Pak? Kita lagi siapin caranya. Secara teknisnya Pak? Nanti caranya kita siapin. Nanti semua PNS boleh masukin. Ya kan? Bisa kita. Ya. Bapak konfirmasi saja soal anggaran MRT itu katanya sudah ada surat yang masuk ke Bappenas soal 64 itu betul tidak Pak? Sembilan nih mas. Nah, terus ada surat yang masuk ke Bappenas. Nggak tahu. Oh, Bapak belum tahu. Oke, makasih. Ayo. Yang hyperoptik juga Pak, termasuk baru selesai. Langsung aja, Bu paparan dulu. Kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Beberapa waktu yang lalu Pak Wagub memberikan arahan kepada Pak Sekda untuk mencabut keputusan Gubernur nomor 1971 tentang informasi yang dikecualikan. Itu Pak, Bu Asisten Pemerintahan berinisiatif merapat koordinasi dengan termasuk dengan KIP Pusat dan unsur Kemenkominfo. Nah, dari hasil diskusi perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keterbukaan informasi publik secara menyeluruh. Barangkali bisa memberikan gambaran kepada kita semua untuk memahami hal ini. Pertama, bahwa mungkin ini informasi Pak untuk landasan hukum keterbukaan informasi publik ini adalah lewat ya, tapi yang mungkin sudah ada 4 Pak peraturan menteri dalam 3 peraturan menteri, tapi hanya menyangkut
Komisi Informasi Provinsi. Yang ketiga barangkali ini, satu, menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Wajib diumumkan secara serta-merta, yang wajib tersedia setiap saat. Nah, dalam kaitan dengan informasi ini, Pak, di dalam pasal 17 mengatakan bahwa ada informasi. Lalu yang keempat adalah membuat prosedur operasional layanan informasi publik. Nah, hal yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, Pak, mungkin pertama kita sudah membuat PPID tahun 2011 dengan keputusan gubernur. Namun di sini PPID pada posisi tingkat provinsi. Di dalam SKPD kita pakai terminologi PPID pembantu. Lalu yang kedua, membentuk Komisi Informasi Provinsi. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa Komisi Informasi Provinsi ini keanggotaannya diseleksi awal oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh gubernur. Lalu tim seleksi itu menghasilkan, seingat saya 8 orang atau 9 orang, kita kirim. Saya sudah ketemu, Pak. Sudah ketemu, Pak. Kita kirim ke sana, terus di fit and proper oleh DPRD, lalu diputuskan dengan keputusan gubernur. Nah, sampai sekarang, sampai November ya Pak, aduan ke Komisi Informasi sudah sekitar 238 lebih. Lalu yang berikutnya, menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Ini sudah kita lakukan beberapa informasi melalui website kita, Pak. Apakah informasi APBD? Tidak selengkap yang diharapkan. Ya, memang itu masih perlu disepakati, Pak. Pada level apa kita mau menuangkan? Pada saat itu pada posisi level kegiatan, Pak. Jadi kalau APBD itu ada program, ada kegiatan, ada kode rekening, ada uraian kode rekening. Nah, pada saat itu disepakati pada level kegiatan. Kode rekening sama uraian kode rekening pada saat itu belum. Nah, tergantung kesepakatan lagi, Pak. Lalu menyediakan informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Ini di undang-undang terminologinya cukup menarik nih Pak. Ada istilah informasi yang berhubungan dengan ancaman, hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum. Ini juga sudah kita siapkan. Contohnya tinggi muka air, Pak, berkaitan dengan ancaman gitu. Lalu lintas yang sampai saat ini dari sisi disub belum, dari kita sudah bisa kita sambungkan, cuma substansi dari disubnya yang belum. Lalu menyediakan informasi wajib tersedia setiap saat. Ini juga di website, Pak, ada beberapa data dan informasi yang kita keluarkan di situ. Lalu kita masuk pada informasi yang dikecualikan. Nah, ada beberapa pemahaman melalui informasi yang dikecualikan. Di sini ada di pasal 17 ada 10 poin gitu. Jika dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum. Jika dibuka dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha. Jika dibuka dapat membahayakan harkam. Bukan Penegakan. Oh. Jadi itu pakai seragam. Peran dari ini juga Pak. Di tim OP juga Pak, yang lantai 3. Oh. Lanjut, Pak. Jika dibuka dapat merugikan hubungan luar negeri. Jika dibuka dapat mengungkap isi data pribadi dan wasiat seseorang. Jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat antar badan publik dan seterusnya. Nah, ini Pak yang ada di kontrol poin I ini kayaknya. Jadi informasi yang tidak diungkap tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang. Nah, PPID itu punya tugas menetapkan informasi yang dikecualikan. Nah, saya potong aja Pak, coba ya. Jadi inti itu kami bukan mau minta semua surat, memo atau disposisi yang harus dibuka Pak. Kebetulan waktu itu ada orang minta harus kita buka. Nah itu pun dengan pertimbangan ini. Ya. Tapi sebenarnya yang lebih mau kami buka itu ada transparansi APBD. Nah ini ada hubungan dengan Bu Enda. Nah tentu kita juga bisa sampai terperinci dibuka juga kita aja nggak punya data itu kan gitu. Tapi minimal itu masyarakat tahu persis
sampai pengadaan barang berapa duit itu keluar kegiatan. Ini yang kita minta, sehingga masyarakat akan mulai protes. Masa kamu beli kue yang begitu mahal, satu-satuannya bisa seperti itu loh. Ya. Kalau sekarang disepakati itu nggak ada masalah sebenarnya. Kan ada DPA. DPA masuk di dalam sistem. Tinggal kita ungkap sambungnya. Oh, sudah ada sistem kan? Sudah. Nah selama ini kan ini juga termasuk data yang apa? Monef ya? Yang Bapak Daya itu. Ya itu kan pakai password tuh. Harusnya nggak usah. Semua orang bisa lihat. Ada Pak, ada yang bisa lihat, tapi ketika kan tadi disampaikan oleh Pak Gita bahwa kalau misalnya dia udah sampai batas kegiatan masih bisa dibuka Pak. Tapi kalau detail, mungkin yang detail ini justru bisa mengganggu yang pasal 17 ini gitu Pak. Nanti kemudian juga dia ke SKPD-nya juga Pak bisa. Makanya secara transparan di jakarta.go.id Pak. Tapi kalau mau lebih detail, dia ke PPID-nya Pak. Atasan PPID itu adalah kepala SKPD. SKPD nggak pernah mau buka. Makanya maksudnya nih, kalau ini dibuka, ini kan ada sampai Z ini, nomor 1. Kalau dibuka kan gitu kan. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau saya buka soal keuangan, efek ke-10 ini apa? Misal saya buka gaji saya, sampai terima uang 10.000 pun saya buka. Nah efeknya apa? Saya melanggar itu nggak? Kan tidak. Rahasia pribadi tidak. Jadi kalau saya pakai uang itu tentu ya hak saya dong, gaji saya kok. Mungkin mau dicontohkan tuh. Kalau saran saya gini Pak, ini kan Pasal kelurahan Pak. pasal 19 Pak, itu bunyinya gini Pak. Jadi informasi yang dikecualikan itu PPID melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensinya mengacu kepada pasal yang A sampai J ini Pak. Contoh. Nah, sehingga pada saat menguji apakah ini A tidak, B tidak misalnya, C, I misalnya, masuk nggak kategori I? Memorandum atau surat antar badan usaha Ketahanan ekonomi nasional. I Pak, I. Kalau ketahanan ekonomi nasional bisa tidak kan misalnya gitu. Tapi I. Nah, memang ini Pak, kalau saran saya Pak, biarlah PPID menguji ini. Itu surat antar badan publik. Nggak, ini gini Pak, soal uji sih tidak masalah, kan memorandum dia minta apa kita sudah uji. Yang Pak Gubernur mau itu masyarakat dapat informasi setransparan mungkin terhadap APBD DKI. Itu yang dia mau. Kadang-kadang kalau cuma pas di kegiatan itu juga membuat salah paham. Misalnya kegiatan kebersihan balai kota 7 miliar, itu juga salah paham. Lebih baik diperinci kan, ini kemana saja. Tentu tidak sampai harga sabun berapa duit, minimal kan ketahuan tuh kalau dia mau tender apa. Sehingga ini akan dikoreksi dari rakyat. Waktu kita menyusun RAPBD tahun depan, kita sudah tahu nih. Misalkan saya lihat harusnya pengadaan cleaning service ini bisa lebih murah kalau di tangan saya, kalau saya perusahaan cleaning service. Masih protes ini kepada gubernur wakil gubernur, Pak, itu kemahalan nih Pak. Nah untuk protes masuk ke laporan ke lantai 3, kami tinggal cek yang ngomong ini ada perusahaan apa tidak ada perusahaan nih, apa asal-asal ini. Kalau dia punya perusahaan, berarti kita tahu nih, berarti ada perusahaan yang mampu lakukan lebih murah. Nah waktu menyusun anggaran di 2014, kita udah turunkan. Nah itu maksudnya, sama seperti kelurahan. Kalau kita nggak mau buka, orang hanya tahu, sekarang saya ambil contoh Pak, di website Bapak tidak ada tuh dana penguatan kelurahan yang 3 miliar, 4 miliar, 6 miliar itu. Ada ya? Karena kelurahan itu SKPD. Terus kan? Di bawahnya ada kegiatan, ada program, ada mungkin itu yang membuat orang salah paham, orang protes. Nah kegiatannya apa saja? Nah, di situ bunyi sebenarnya. Karena kalau bicara APBD, disebut Pak. Cuman pemahaman. Bukan, maksudnya kegiatannya dianggap penguatan itu 4, kan ada keamanan, kebersihan,
Coba buka websitenya, coba lihat. Ada Saya tes pembinaan sampai di mana. wilayah. Tidak buka aja, langsung tidak praktek aja Nama gitu. ketertiban, Ketertiban bisa berarti kesehatan. bukan yang untuk partisipasi masyarakat 3 dulu besarannya. Itu masih banyak sekali website-website kita yang bisa PIU atau apa tuh yang masih gubernurnya masih yang lama sudah diganti SKPD. Masih ada, masih masyarakat. bawain. Nanti kita cek Pak. Masih ada gubernur lama. 3 dulu. Kembali ke apa ya? Yang Di lapangan banyak. Tapi sebenarnya Pak Wagub sampai kalau seluruh SKPD itu memahami definisi kegiatan, sebenarnya cukup Pak. Kalau memahami, karena kegiatan itu harus jelas sasarannya, harus jelas volumenya, harus jelas anggarannya. Jadi maksudnya kalau ada pembangunan jalan sekian meter, sekian rupiah, itu harus sebenarnya kegiatan. Cuma kadang-kadang nggak dipahami terus dinaikkan ke atas. Sebenarnya program pembangunan jalan tol gitu. Padahal seharusnya sudah ada volume, sudah ada angka sehingga orang mau mengkritisi itu mudah. Maksudnya kan di kita kan ada data itu. Ada, cuma kadang-kadang Nanti di soft copy kita kan keluar nih begitu kita masukkan dari Mendagri. ada. Maksud saya itu kita muat. Upload. Ya. Sebenarnya itu juga Pak yang kita muat. Cuman selama ini kesepakatannya dipotong sampai kegiatan gitu Pak. Yang rinci detailnya tidak. Yang Nah, bawahnya saya mau lihat yang rinci detail itu sampai di mana yang Bapak tidak muat. tadi Pak struktur begitu kegiatan ada kode rekening. Menyambung ini. Bisa. Jadi kelihatannya yang Bapak buka di mana? Bapak internet lagi putus Pak. Ada passwordnya. Itu apa? Minta passwordnya. Prianto ya? Wagub sampai 51 atau? Prianto 51. Prianto 51. Nah ini nanti. Jadi sandangan beliau tuh. Dia yang membuat ini. Anggarannya gimana? Anggarannya gimana? Langsung bulat dibuka rekening semua masuk langsung ini. Jadi kasih. Ya anggarannya nggak tahu. Langsung dinas perumahan. UPT langsung dianggap bulat ya. Kok dibedain? UPT langsung dianggap bulat. Oh UPT ini jadi bulat. Oh itu bulat dari itu. Karena tidak satu. Kenapa kita ngomong satu? Jadi kita belum bisa pakai di Mendagri belum. Kapan? Mana anggaran untuk APBD? Nggak jelas taruhnya di Jakarta Baik. Nggak jauh balikin, nggak jelas. Nah kita mau taruh di yang jelas ini. Taruhnya mesti di atas ini. Mungkin dengan judul mau tahu APBD DKI, gitu kan? Besar. Kata-katanya flip-flip gitu. Ya kan? Jadi kita mau bikin mau tahu APBD DKI. KPSI itu Pak, ya itu kan kelihatan. Nah, yang mesti besar itu. Ya, ini Pak. Nah itu tuh nyarinya kemana tuh sampai keluar ke situ tadi. Kemarin ada bannernya Pak, ini bannernya yang disimpan di bawah Pak. Makanya nggak niat namanya kan. Oh, Dibikin Maksud saya tuh bikin yang jelas. jelas. waktu itu dipilih ke bawah karena kita mau ngasih bencana Nggak banjir. bisa APBD itu wajib ini. Iya, siapa ini ntar kita Nah, kita coba DPA, pendidikan, Pendidikan. Mau kita pendidikannya dulu ya. DP pendidikan, Kan sepakat sampai dengan kegiatan. mana? Ini SKPD
ini Pak. Sampai ini aja, Sudin. Ini unitnya Pak. Ini Pak. Ya, coba. Ini dinasnya. Bukan dinas Sudin Pak, tapi di dinas Ambil nggak contoh ada. coba. Ya. Enggak buka. Pusat pelatihan guru dan kerja itu GTK. GTK ada lagi. Mana? Nah, ini sampai kegiatan Pak. Mana? Program Ada peningkatan sosialisasi. mutu pendidikan kan? Kanan kegiatan. Kanannya kegiatan. Ini rupiahnya. Nah ini cuma sampai batas ini aja Pak. Kalau mau Kita mau turun lagi satu lagi, apa yang muncul? Dari ini. kalau Ini sampai sini doang Pak. Nggak berarti sebenarnya kan kalaupun mereka mau minta proyek nih Pak ya, misalnya minta proyek, dia mau minta tentang peningkatan kompetensi pengawas sekolah nih program sosialisasi, dia minta begini Pak, oh ada 215 juta gitu. Enggak, ini yang nggak bisa orang awasi. Maksud saya itu kalau bilang peningkatan kompetensi pengawas sekolah 214 juta. Masyarakat tuh kalau bisa awasi, masyarakat bisa ngerti, oh pantesan pengawas sekolah ini nggak beres gitu loh. Karena Rupanya itu peningkatan kompetensinya itu hanya untuk sekian dipakai buat ini isinya gitu loh. jadi satu step lagi. Jadi maksudnya satu-satunya apa? Sehingga juga masyarakat juga bisa protes. Dia bisa bilang itu, Bapak yang bener aja Pak, 214 juta, itu orang ngerti kan? Jadi kalau orang nggak ngerti, bisa ada dua kemungkinan nih. Ini uang harusnya dengan uang segini saja, kita bisa membuat program lebih bagus daripada yang kalian bikin nih. Kalau itu hoax sama bohongnya, Itu. ada orang kerja, ada orang kerja, gitu kan. Bukan, itu kan. Orang kan pengen tahu. Yang dimaksud peningkatan kompetensi pengawas sekolah itu apa? Nanti kan kelihatan Pak orang. kegiatan itu. Itu harus keluar. Iya. Satu langkah lagi. Hari orang kerjanya berapa kan gitu. Selama dia melakukan apa gitu. Bisa contoh ya nih. Iya, Ya. ada kayak gitu. Bisa contoh kan? Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Cilandak Timur Harganya sekian. 2,4. Ini apa yang dikerjain? Harus keluar biar orang bantu kita. Maksud saya itu gitu. Dia lelang, dia pelaksanaan. Emang di sini Pak begitu kalau mau nanti ke bawah lagi, di sini tuh Kan ada berapa lapis lagi sampai bawah? masih 3 lagi. 3 lagi ya. Atau turunin satu. Kita lihat lagi Pak. Namanya kode rekening. Nah, Kode rekening itu sudah bunyi. Di situ untuk honorarium berapa? nggak apa-apa. Ada orang kerja. Terus Lelang untuk berapa? panitia lelang berapa? Itu yang saya maksud. Begitu masuk honorarium, gaji saya aja saya kasih kok. Ya kenapa? Maksud saya kenapa honor saya saja Boleh. dari lembaga X macam saya taruh. Baru ada saya baca respon orang caci maki nih. Bisa gitu kan. Oh gila nih, Wagub terima uang sekian, banyak juga lu gaji lu ya gitu ya. Enak juga jadi Wagub ya, misalkan gitu ada yang protes nih. Nah terus kita lihat yang nimpain ini berapa. Jadi maksud saya kalau itu ini asas kepatutan gitu kan. Sehingga orang mulai pikir kan, Wagub kerja kayak begitu, misalnya jawab, oh pantas lah Wagub dapat 100 juta sebulan. Orang swasta aja CEO sampai Jumat setengah mati dapat berapa ratus juta kok, kebanyakan Sabtu Minggu dia nggak mau tahu. Kita kan 4 jam. kan saya 24 jam terus-terusan ini. Nah jadi kita mulai melatih, mendidik masyarakat juga untuk mulai kepantasan. Nah, kita bisa protes kan, sekarang kita Jakarta pantas. Gimana kalau daerah lain yang jadi bupati yang PBB-nya kecil? Kan kasihan. Nah ini dalam rangka untuk presiden nasional, mungkin tadi bupati 150 juta. Tapi lamsam, kasihan kalau bupati daerah yang PBB kecil cuma gaji 5 jutaan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya kasih kasus mall begitu. Tentu. Ya saya pernah jadi bupati di tempat miskin Pak. Tanggal 7 gaji saya habis Pak. Dan pengusaha datang, satu izin tambang 2 miliar, 3 miliar, kasih saham, bolak-balik cabut, kasih sawit, nah, terus PU semua diembat, dipanggil minta komisi kalau mau. Ah, itu kan kita nggak semua orang bisa lewatin itu gitu loh. Nah, benar kata teman saya ya, semua ada berapa orang yang berani habisin harta kayak kamu katanya untuk lawan. Nah maksud saya itu harus kita buat adil. Ini bagian dari pendidik masyarakat. Nah dengan cara seperti ini kelihatan kan, nggak pantas dong bupati digaji 5 juta. Kalau PBB, kalau dia bilang bonus, orang agen jual rumah aja bisa bonus dapat 2 miliar, agen asuransi bisa dapat 2 miliar gitu loh. Kenapa tidak? PNS digaji mahal boleh nggak? Boleh. Yang penting melayani. Jadi sehingga orang kan menuntut kita Pak. Kamu dapat gaji sekian, nggak patut kamu dapat honor ini, honor itu, kamu kerja masih kayak begitu. Masa kamu ada proyek dapat honor gitu masih nilep juga?
masih begitu mahal. Nah itu yang kita harapkan terjadi. Makanya harus turun lagi, buka lagi satu Pak. Kalau dibuka satu atau sekalian? Pak, saya juga Pak. Pak, kalau dibuka seluruhnya, saya lihat dari 17 item ini. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Yang buka semua, maksud saya. Tidak ada masalah. Makanya dari kemarin saya sudah minta buka semua. Saya kembalikan. Saya sih, sini kita ini kita tinggal tahu. Jadi juga koreksi keadaannya dan koreksi harga satu unit. Ya. Termasuk kalau kutipan, kalau pokoknya Iya. sudah kita bisa periksa. Langsung orang tahu. Boleh sedikit Pak. Nah, gimana? Ini usulan kan? Untuk yang level sampai uraian kode rekening Pak, waktu itu pertimbangannya karena ada dalam satu pasal di pasal 17 itu yang mengganggu persaingan usaha Pak. Karena itu akan terjadi kan ada tender. Tender itu kalau di Perpres 54 bahwa harga satuan itu adalah rincian harga satuan adalah informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan Pak dalam proses tender. Ya, harga satu kan di lembar kedua, ketiga lagi dong. Ini kan Iya. boleh lagi. Jadi setelah kode rekening itu mungkin bisa Pak. Tapi ada uraian kode rekening itu udah bisa kan beli komputer sekian PC satuannya 13 juta misalkan atau 10 Nah, juta. sebetulnya saya mau keluarkan itu lebih seru. Kenapa? Kalau persaingan usaha justru bagus. Artinya kan bersaing. Kita nih ya gini, coba RKPP lagi siapkan lebih seru lagi. Saya udah cerita sama Pak Agus ini. Ini nanti pengadaan kertas segala macam alat tulis kita ya Bu ya. Nggak ada tender. Dia patokan tuh di harga misalnya harga hypermart lah apa gitu. Kan dia nggak mungkin roba-roba harga dinaikkan. Detail. Nah, sama seperti SPK untuk beli kendaraan, asal lebih rendah dikit dari situ atau sama minimal. Kalau kata Pak Agus sama saja, beli langsung. Sudah boleh dibeli. Nah, cuma masalah itu ada. Misalnya kita bilang orang masukin, kasihan dong toko-toko kecil. Ya, biasanya Nah, saya diskusikan, kan lebih mahal. Kasihan berarti nanti yang besarnya akan memonopoli. Maka di situ saya bilang harus kita buat seperti kasus Transjakarta, busway. Tender dulu, mungkin 20% dari barang itu harus tampil di yang besar patokan. Nah, yang kecil kamu disuruh sesuaikan harganya. Bisa. Kan itu toko Carrefour udah ada untungnya kok. Nah, sehingga ini akan mengelompokkan orang betul-betul yang spesialis bidang dia baru dia bisa kerja. Kalau enggak kan semua bisa. Dia nyomot kemana-mana. Nah, ini KPP mau mengeluarkan peraturan itu. apa? KPP mau mengeluarkan. Iya. sudah kan tadi Pak Freddy juga ada bilang. Jadi udah mengarah ke sana, Pak. Jadi maksud saya, Pak, sebelum sana sudah keluar, kita nanti juga dipaksa kok. Jadi barang ini, Pak ya, barang-barang buka ini nih nggak bisa direm, Pak. Jadi udah tuntutan pasar, Pak. Jadi dengan pemilihan langsung, rakyat udah menuntut seperti itu. Tapi Pak, mohon izin Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak Albert Pak soal persaingan usaha, mungkin bukan dari sisi itunya, dan dari segi kualitasnya, bukan persaingan usaha dari segi harganya. Bisa saja harga komputer 13 juta, tapi Apple mungkin menawarkan lebih kualitas lebih bagus tapi harganya 11, tapi yang sana pakai Word misalnya pakai Excel gitu. Tahu nggak kasus Persaingan PU? di situ. Kasus PU yang nggak sengaja kita buka itu, komentar orang kita baca. Aduh Pak, SP yang tercanggih aja ini cuma sekian puluh juta, mana mungkin ratusan juta sih Pak. Bapak 40 juta udah luar biasa, hebatnya Pak. Gimana Bapak anggarkan 150? Artinya apa dengan cara seperti itu? Semua SKP ini kita paksa, nganggarin yang benar. Lebih baik kita naikin TKD untuk orang. Orang ribut, ya wajar dong. Kamu aja bangga kerja di perusahaan asing. Mengklaim kerja perusahaan asing gaji begitu hebat. Kenapa kita tidak mengklaim bahwa DKI menggaji orang lebih hebat dari perusahaan asing? Yang penting kan rakyat menikmati. Ya kenapa sih dapat uang halal nggak mau dipotong pajak gitu? Saya bangga gitu potong pajak. Ya tadi saya ditanya kan dari staf saya. Kan saya dapat tunjangan macam-macam nih berapa bulan kerja nih Pak. Ada duit Pak. Saya potong-potong pajak. Nah tadi itu saya mau simpan nih untuk supaya itu. Nah, saya ada tabungan lah saya keluar. Saya enggak, mesti keluarin dari situ. Kenapa? Supaya kelihatan ini uang yang kita bayar pajak nih. Jelas. Kita harus bangga dong. Sekarang saya bayar anak saya sekolah dari penghasilan saya sebagai wagub. Bukan minta sama mak saya lagi nih, bukan sama mertua saya lagi kurang duit gitu loh. Kenapa nggak boleh gitu loh? Nah, itu yang walaupun pasti ada pro kontra orang ya. Tapi kita mesti lama-lama mulai mendidik orang untuk menerima. Kayak orang bilang, orang DKI kaya-kaya semua, wah mobil bagus-bagus.
saya bilang mau beli, ya pasti punya mobil lah. Gaji TKD paling kecil dia 26 juta lebih kok. Orang gaji 5 juta aja bisa kredit mobil. Apa salahnya orang DKI kalau dia punya mobil itu? Memang penghasilannya bagus. Nah yang betul Bu? Betul Pak. Maksudnya itu gitu arah kita. Ada contoh lagi damkar Pak. Waktu ribut Bapak ini kan di Jakarta, harga sekian, harganya sebenarnya kalau motornya cuma sekian itu. Padahal dia bisa karena dia kreatif kan. Dengan kreatif bahwa sebenarnya harga handphone sama. Cuma ada yang spesial khusus ini dibuat sendiri. Ini harganya juga berdasarkan kualitas profesional. Bisa begitu Pak. Jadi harus kreatif, harus bisa Kalau kita udah buka, kita lebih enak jawabnya. Justru kalau kita tidak mau buka, kan kita ini masyarakat paling bahaya kan sudah tidak percaya sama pejabat. Jadi kalau kita makin tutup, suuzonnya makin tinggi. Tapi kalau kita buka semua, ya dia nggak bisa suuzon lagi. Kayak orang nyerang saya kan, wah ini gaji gede segala macam ini, wah langsung orang timpa hak. Kamu masih untung loh, ada yang wakil gubernur yang mau buka gajinya sampai urusan kecil-kecil dibukain. Kalau yang lain nggak pernah kamu tahu kan, udah buka tahu masih nyela lah ya, kayak gitu. Jadi biarin aja. Ini proses pendidikan demokrasi yang harus kita jalani. Suka tidak suka kita akan menghadapi hari itu. Sekarang misalnya kita tidak mau ya, dia tuntut kita sidang-sidang. Kalah baru buka apa nak lebih memalukan? Iya kan? Yang penting ya jangan ditelanjangin orang depan umum gitu loh. Kalau kita yang buka di kolam renang kan wajar, kita yang mau buka kok gitu. Maksud saya itu. Nanti perimbangannya begini Pak, yang di KPID Pak, Om merosot ya Pak. Oh iya. Akan merosot sekarang. Ya kita kurangin hibah sama dia Bu. Bisa jadi Hibah sama dia, kita kurangin langsung. karena kasusnya makin menurun gitu kan. Hibahnya kita buang. Hanya operasional aja karena. Tapi kalau kita lihat potensi sengketa, sengketa informasi itu memang sebagian besar tuntutan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Coba gambarnya yang baik. Nah ini Pak, jadi kita kategori yang tiga, yang gede-gede Pak. Ada untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, penerimaan dana, realisasi penerimaan, sama lain-lain. Ini 59% itu masalah pertanggungjawaban. Jadi yang naik ke KIP provinsi dan KIP pusat itu masalah yang paling. Kenapa bisa itu terjadi Pak? Karena kemungkinan teman-teman itu terpelosoknya tinggi. Karena memang ini anggaran ini orang tahu memang tinggi. Karena nggak bisa kejar terbuka di sini, nggak bisa nyerang di sini, nyerang di sini. Tapi kalau kita udah buka, pasti orang akan nyerang kita habis-habisan Pak. Ini kemahalan apa segala macam, biarin aja Pak. Pada saat perencanaan. Jadi itu yang dimauin LKPP sama BPK, KPK segala macam dari perencanaan pun sudah terbuka. Tapi kalau di rincian anggaran itu kan pagu Pak. Nah, Jadi pagu nggak masalah. ya. Yang masalah kan karena itu HVS-nya. HVS memang kita. Nggak HP sudah kita. Sekarang udah mulai dibuka dulu globalnya Pak. Iya. Potong. Saya koordinasi dengan Pak Widya Pak untuk HPS yang mengeluarkan untuk buku kuning. Kan ada dua di sana. BPKD buku biru, kemudian biru talang. Sama yang PU juga ada. Ya di buku kuning Pak, di biru talang. Plastik. Widya itu sih. Kepala biru. Nah kita mau ini kan Pak, mau satukan nanti biar metodenya sama. Karena ini metode mereka kan Saya tahu. sehingga hasilnya seperti itu. Dulu cek aja dulu. Minta ke LKPP, LKPP punya data. Alkes kata LKPP bisa potong 50% tuh. Alkes Obat segala macam. juaranya. Itu gila-gila. Alat tulis juga kita tinggi. Kita dibandingkan toko itu tinggi banget. Itu LKPP udah ngomong. Dan ini gawatnya udah jadi inceran KPK. Saya coba bertugas, saya tidak mau ada yang habis lewat ini masuk penjara gitu. Tidak enak kita kan. Lebih baik kita udahlah, rezeki mah datang-datang sendiri aja. Kalau normal-normal juga datang aja. Udah, udah lama ya pemerintah. Nanti otomatis kok. Kalau lihat ini Pak, surat masuk ke sektorat bahwa LSM itu meminta informasi itu ya data seperti apa sampaikan tadi, rincian tadi honor itu berapa kok besar sekali honor gitu Pak. Tapi sebaliknya Ya. oknum LSM loh Pak. Iya, Pak. Saya tahu Pak. Ya. Yusuf nanti dia udah tahu dijadikan ajang pemerasan. Kamu dapat sekian ya. Kenapa tidak bagi saya? Nah, saya kalau dibuka di sini sudah tahu Pak, Ya. nggak perlu kita layani, silakan buka kan. Ya. Jadi udah ada apa tuh rasionalitas. Kalau bilang ini kemahalan, yang kemahalan segala macam. Iya Pak.
Kalau BPKP udah menyatakan tidak ada temuan, Ya, ya nggak ada urusan sama Anda gitu loh. ya Pak. Jadi kalau kita tutup Pak, Ya, betul Pak. sama aja Pak, orang makin tutup makin penasaran dulu. Itu Pak seperti uang makan. Itu saya contohkan lagi damkar. Damkar kan dituntut terus, tapi Ya. karena dia BPK-nya sudah keluar, Buka, ya. BPK-nya sudah, Pak, inspektorat sudah, lewat Pak. Padahal kalau mungkin saya nih Pak awam, benar mahal pikiran saya gitu. Iya. Tapi BPK-nya udah lewat ya mahal Pak. Ya itu yang maksud itu. Dan itu orang protes kok Pak. Masa uang makan kue kamu sekian banyak gitu loh. Ya kita bisa jawab. Pamunya gitu banyak, masa nggak kasih makan? Jadi maksud itu jelas gitu. Tapi ya konsepnya udah dari sama gubernur itu Pak, harganya sekian-sekian. Iya. Makanya itu semua kan waktu dia protes kita keluarkan lagi. SK gubernur semua tuh masih di-upload juga Pak. Disesuaikan. Ada sebagian tuh nggak lengkap juga Pak. Iya. Pergub. Termasuk honor-honor kita juga kan SKP Itu karena hanya proses dari Biro Hukum atau Biro Umumnya. Enggak, karena begitu ngomong honor, kita tidak mau keluarkan. Oh. Kan kita supaya jelas. ya kan kita nggak mau keluarkan. Oh, ya, Maksud sama. saya keluarkan, jadi orang tuh nggak curiga. Saya tuh nggak suka itu tau Pak. Begitu pakai baju seragam, seolah-olah tuh orang mencibir tau Pak. Anak koruptor lah apa. DKI memang besar honor kok. Kenapa kamu mesti pandang kita seperti itu gitu loh? Daripada kita tidak mau buka, lalu persepsi kan. Nah sama seperti saya Bu. Ini lucu nih Bu. Orang kan mulut macam-macam kan. Saya waktu mau jadi gubernur nih DKI, saya masih bayar rumah. Saya udah bayangin ajudan semua tidurnya nih repot nih. Saya beli tanah, saya bangun. Karena ya masa kampanye agak telat dikit lah. Saya mau pindah, gak ada orang. Saya jangan pindah sekarang, masih kampanye pindah nanti repot loh. Udah. Pas kemarin saya baru pindah kan liburan. Itu masih ada tetangga yang lewat. Orang kan mulut kan suka iseng. Padahal dia tahu saya tiap hari buatin rumah itu 1,5 tahun lebih dia kejar. Itu tuh, wah enak ya. Jadi wagub udah belum 3 bulan tuh mampu beli rumah segede gitu. Saya buka pintu. Saya mau malu pindah masa menyemprot dia nggak enak. Langsung betul wah jangan-jangan dia temen. Nah, terus yang lebih lucu teman ibu saya datang. Jadi salon. Dia tanya, kamu beli berapa rumah ini? Saya wah beli kok bikin. Oh gitu ya? Wah gosip di luar tuh jadi 3 bulan tuh beli rumah segitu gede. Saya bilang, kamu bisa nggak rancang beli rumah yang sesuai untuk wakil gubernur? Ada ruang tidur ajudan, pos satpam, ruang rapat semua udah saya rancang. Itu dirancang nih untuk rumah pejabat kau bilang. Itu terpikirin, kalau nggak jadi jual kau bilang. Ngapain rumah gitu gede? Tapi arti itu apa? Dan saya lapor KPK waktu kita laporan harta itu, udah saya lapor. Saya lapor KPK. KPK tanya, waktu itu KPK lapor udah habis berapa buatnya? Yang 2 miliar lebih. Kita tulis. Waktu kan kita laporkan harta kita nih, punya rumah di Pantai Mutiara, di dalam pembuatan, belum balik nama, kan beli kapling kan. Udah bangun, saya gambar, diperiksa tuh, kita tulis. Nah, maksud saya itu seperti itu aja orang ngomongin Pak. Kan kasihan kan, kita kasihan sama anak kita gitu loh. Kalau sampai orang punya persepsi ngomongin kayak begitu kan, dia juga jadi nggak bangga, nggak pede. Nah ini yang saya pengen tuh, saya pengen orang tuh pakai mobil plat merah itu bangga, pakai baju hijau, baju coklat tuh bangga. Sekarang kita nggak bangga, takut pakai baju plat merah gitu loh, seolah dicibir orang gitu loh. Ada lagi Pak, yang mesti masyarakat evaluasi sepertinya contoh perjalanan dinas kita. Kalau keluar negeri berapa duit itu Pak? Itu rugi malah kita. Makanya itu orang harus tahu, karena cost. Keluarkan SK-nya. Dulu saya bupati, aduh, kecil ya Pak, dipesenin hotel yang mahal karena acara presiden. Saya bayar, kau tuh pindah hotel kecil deh. Itu dipanggil bupati yang lain. Bego pasti bupati baru aja. Ini kau boleh di Batam. Gimana caranya Pak? Bupati ngapain pusing? Kamu suka ambil berapa? 50 juta, ambil aja. Nanti suruh itu bendahara bupati, ada bendahara kan, suruh diatur perjalanan bisa beli itu tiket-tiket palsu semua bisa beli itu Pak. Atau gimana caranya supaya cepat? Ciptakan SPPD, saya perintah perjalanan dinas ya, dari staff, seolah-olah bawa 10 staff, padahal nggak berangkat 10 staff itu Pak. Jadi, itu maksud saya Bu, itu yang terjadi di kementerian. Sekarang saya orang SKPD kita mau ke kementerian,
pasti bilang gini sama saya, Pak, kita kalau nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa duit ini susah. Oleh-oleh udah ambil dari kasnya bupati, beli kerupuk berapa? Bukan itu Pak, duit. Nah saya bilang agak bodoh aja kan. Terus caranya gimana? Ya itu tadi, berangkat 2 orang, laporannya 7-10 orang berangkat. Tahu nggak pusat kita? Tahu. Jadi ini memang munafik yang terjadi. Nah tugas kita di DKI sekarang, kita ingin buka. Orang mau menyerang orang DKI gaji gitu besar, kita akan jawab. Kami memang dapat honor besar. Kalau kamu anggap besar, kami akan tunjukkan, kami akan melayani Anda lebih baik. So Anda kerja di swasta juga, honor kecil juga Anda pindah kan. Kamu kira gampang jadi pejabat publik, pelayan publik. Kami pakai baju di bawah sumpah loh. Kamu kerja swasta nggak pakai sumpah pakai kitab suci. Nggak pakai apa ya? Mana ada Pak swasta pakai kitab suci Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Jadi kita ini benar. Yang pakai kitab suci paling berani Pak. Ya, baik. Makanya kan mana yang kadang-kadang kita mengenal Tuhan tuh satu sisi aja, maha penyayang pengampun aja. Nggak, tapi saya buat kami sama Pak Jokowi itu betul-betul ingin bangkitkan kebanggaan PNS DKI itu bisa dengan saudara bahwa saya memang pantas dapat segitu gitu. Dan Anda juga jangan menuduh kami korupsi, honor kami besar kok. Tapi kita bisa tempatkan jadi komisaris di BUMD kita segala macam. Kenapa nggak boleh? Saya memang bisa beli mobil berapa ratus juta, saya kredit bisa beli rumah. Ini bukan korupsi, kan persepsi masyarakat lain kan. Seolah PNS itu gaji kecil, kalau kamu ada kredit sedikit, pasti kamu korupsi gitu. Padahal DKI nggak perlu, nggak tahu meres orang. Jadi kita buka aja kesimpulannya Pak. Ya, satu poin itu Pak ya. Artinya kita buka semua, sampai habis. Kalau bisa buka. Nanti juga termasuk realisasinya kita mulai buka Bu. Begitu jalan di Bapeda. Jadi yang Bapeda itu kita link dengan Bapak Edi. Nanti Jakarta Go ID ini yang nonton rame Pak. Dan yang kritik juga rame. Baik Pak Gianta aja puyeng untuk liatin pengaduan kan. Saran saya Pak nanti di pengarahan Pak Gubernur nanti. Besok Pak kasih tahu. Karena ini perlu kesiapan dari SKPD, karena kepala SKPD itu umumnya hanya memahami pada level kegiatan. Jadi Bu Silvi sampaikan Pak Gubernur. Yang terobosan. Pak Gubernur lebih gawat lagi. Mau gaya di Solo, di kopi semua ditempel di kelurahan. Iya. Dan emang udah diomongin tuh Pak. Udah diomongin. Lebih repot lagi. Kayak model bos sama BOP dulu harus. Itu tadi kita juga udah siapkan Pak yang menurutnya dari kelurahan. Tapi pemahaman kita masih pada level kegiatan, itu pun proyek di kelurahan itu. Oh iya di kelurahan Jadi kelurahan itu punya proyek apa, tapi sampai kegiatan tadi Pak, model kayak tadi. Sehingga boknya nggak keluar. Kita turunin. Pemahaman kita. Turunin. Karena Nah, kalau kita mulai yang lurah camat kan. Jadi lurah yang nggak tahan ya jangan kerja, berhenti aja. Ibu mesti cepat tuh, ditanya kapan selesai nih sistemnya presentasi depan Pak Gubernur. Jadi lurah camat yang bisa memenuhi, kan kita panggil Pak Wali Kota, nanti diskusi juga. Jadi kalau dia bagus, ya ini nggak bisa dinaikkan, kan daftar tunggu kan. Jadi kita inginkan orang PNS mungkin yang di provinsi, Wali Kota merasa pangkatnya cukup. Saya mau jadi lurah di kampung saya aja lah, aku juga ngerti. Ya tinggal di situ boleh kan? Misalnya perempuan apa saya mau tinggal dekat rumah saya, kerjanya di dekat kelurahan, yang lamar aja jadi lurah di kampungnya, kenapa nggak boleh? dari segala background Pak ya? Boleh. Nggak harus Tapi dari APBN ini juga. kan ada surat edaran Menpan Pak. Mesti APBN. Surat edaran Menpan. Nah ini kan kita juga harus dulu sama Depdagri. Jadi saya lagi mau ke Depdagri, kalau udah diperintah Pak dan Pak Sekda, ke Depdagri untuk koordinasi. Mesti lurah gitu. Ya betul Pak. Ya. Dan kalau eselon 1 itu nasional. Nggak apa, saya nggak usah. 345 dulu. Ini kan gini, Ibu dia kan nggak suka. Ini tuh saya yang rancang Bu. Saya ini tim SIM-nya. Undang-undang AS itu saya yang bikin. Saya tim SIM-nya sama Profesor Eko. Tapi Pak Taufik itu. Prasetyo Pak. Iya, tugasin saya untuk bikin. Ribut sama Pak Amrun Daulay. Terus masuk penjara itu loh. Kan bekas PNS. Ribut nih. Wah, mentok kita. Wah, kadang-kadang bukan blazing juga ya. Pas beliau ada kasus.
dikeluarin lah dari Komisi 2 kan ketangkap kan, ganti. Nah kalau Pak Danang yang bekas sekdanya NTB, istri juga tradisi Pak Anan itu dia DPR, itu dia lebih terbuka. Nah kita susun, ya sama profesor kok, termasuk yang Sofian, yang UGM, cuma yang Toha, jadi sama beliau kita rapat susun, nggak diprotes lah dari Korpri. Tadi kita lebih keras lagi Pak, Eselon 1 Pak, eksekutif senior, itu boleh orang luar untuk yang non PNS iya, untuk mengurangi apa ya, jangan sampai kita disandra dari PNS. Nah, satu pihak nggak mau disandra PNS, tapi satu pihak PNS juga tidak mau disandra oleh orang politik. Kan kasihan bapak-bapak, begitu saya mau pemilu kada, saya tekan semua. Bapak masih takut tuh jabatan Pak. Kalau saya menang lagi gimana? Nah ini yang kita mau, sistem lelang ini Pak akan membuat kami tidak bisa mengontrol PNS yang baik. PNS nggak perlu takut sama kami, karena dia betul-betul dinilai dari masyarakat dengan kita masukin ke YouTube dengan terbuka seperti ini. Ya semua orang tahu kenapa dia jadi lurah, semua tahu. Loh waktu saya mau turunkan dia, kalau dia nggak ada salahnya, saya nggak bisa turunkan dia. Jadi ketika dia tidak bisa memenuhi, bisa, jadi dia baru bisa naik aja. Jadi kalau saya perintahkan harus dukung saya, 2017 mesti mulai cari uang nih SKPD semua, dia nggak mau, habis saya Pak. Karena nggak bisa diturunin juga. Nah jadi ini yang kita mau ciptakan, sehingga jadi contoh seluruh Indonesia PNS itu kasihan posisinya. Tapi sebaiknya PNS kalau jadi bupati gimana? Nah ini yang lagi pertimbangan untuk digugurkan di MK, bahwa dia tidak perlu mundur. Nah itu yang sedikit jadi masalah. Misalnya sekda, atau dia mau ngelawan gitu loh, dia juga bagus. Wah kita perdebatkan lagi gimana? Rugi dong kita kasih dia panggung untuk jadi gitu loh. Ngelawan kita gitu. Nah, tapi saya jawabnya sederhana Pak. Kalau kita berpikir secara negarawan, kalau ada PNS yang kerjanya luar biasa, sampai rakyat lebih suka dia jadi kepala daerah daripada saya, berarti dia lebih bagus dari saya dong Pak. Berarti saya akan dipimpin dia orang bagus. Wah protes lagi kawan-kawan politik, gak bisa, itu daerah kita, kapan lagi kita bisa gitu kan. Nah saya bilang itu, kalau kamu tidak mau dikalahkan PNS karena kamu adalah petahana, kalau kamu kerja bagus, tidak mungkin malaikat pun mengalahkan kamu. Kenapa? Karena orang berpikir, ini udah terbukti, ini baru janji. Nah, kamu bisa dikalahkan kalau kamu memang tidak bagus, tidak perform, kamu kalah. Nah, jadi ini keseimbangannya akan terbentuk di negara kita. Nah, jadi impian kami itu seperti itu, Pak. Dan sebenarnya Pak ada yang belum tersosialisasi pada suatu. Tapi yang swasta kita coret. Ya. Jadi tentang yang swasta, setelah kita pertimbangkan tadi, waktu surat pertama tuh Pak ya. ya itu pertama. Ya. Makanya akhirnya kita pikirkan, saya ketemu lagi, saya pikir sebenarnya begini. Nah, saya juga bilang, pengalaman saya, kalau kalian orang politik susun sama PNS brengsek semua mau nyandra kita, nggak benar juga. Saya udah pernah di DPR, di Komisi A, terus di Bupati, terus di DPR RI Komisi 2, kan udah pilih Indonesia. Banyak kok PNS yang baik, bagus-bagus, maka kadang-kadang terpaksa. Berarti gak benar juga kalau sampai karir orang, karena karir PNS yang tertinggi itu apa sih? Ya eselon 1 itu yang tertinggi. Masa kita harus, dia udah berkarir setengah mati, kita ambil. Nah itu yang pertimbangan itu akhirnya kita drop. Tapi 5 orang kalau salah yang susun tim Probos itu. Itu Nggak perlu takut ini sebenarnya, karena internal kita sendiri, bersaingnya dari internal kita sendiri. jadi menarik Pak ini Pak. Lu udah disahkan? Belum. Jadi sekarang kemarin waktu Pak Taufik Effendi kan istrinya meninggal. Saya ketemu lagi kawan-kawan Komisi 2. Mana nih? Bikin malu aja nih, sampai di mana belum diterusin. Terus ada Profesor Ekonnya. Gimana Prof? Sekarang udah jadi wamen kok. Malahan diem. Nggak jalan kan? Ya di Mendagri. Nah makanya saya bilang, kalau gitu udah gampang Prof. Sana kan belum dibahas nih. Janji Komisi 2 sama saya kemarin kawan-kawan tuh mau selesai tahun ini.
Nah, kita mana tahu karena besok DPR kan udah mau kampanye lagi di semua. Nggak kepikiran. Bisa nggak ke konsen. Nah, jadi saya bilang, asal kalian backup, kami akan try out di Jakarta. Nah, kita try out dulu di eselon 4, lurah, terus camat. Kita try out dulu. Undangannya surat edaran Menpan. Iya kan? Kita jalanin. Mendagri juga Bu, dia mau protes juga. Ini dunia kita nih Bu, kita nggak mau tahu juga dia mau ngapain gitu loh. Nggak bisa. Tapi minimal saya lihat respon pasar, respon akademisi segala macam sambut dengan baik. Termasuk PNS-PNS yang di Indonesia nih yang muda-muda nih suka. Ini betul-betul satu terobosan gitu loh. Ya kan? Nah, bagus. PNS yang tua juga suka. Iya. Karena ada pensiun sekian kali lipat itu. Oh iya kau jalan itu. Jadi kita betul-betul pikirin. Itu kan karena yang kan orang-orang PNS juga, juga sekda apa. Kita udah pikirin dua sisi pengalaman kita dulu kepala daerah, pengalaman dalam politik. Yang jelas kami betul-betul ingin ini berpikir negarawan. Kami pikir makin bagus. Ya, terus terang Pak, ya mungkin Bapak nggak tahu, saya kan sudah cerita sejarah. Saya dulu tuh berpikir hanya mau jadi DPRD, partai saya menang, saya mau cari PNS camat yang baik, kepala dinas yang baik, yang lain rakyat, saya mau angkat dia jadi bupati. Lalu saya kendalikan ngawasinnya dari DPRD. Itu aja tujuan saya masuk politik sudah tahun 2003. Ternyata partai kalah, lalu 2004 pemerintah keluarkan peraturan pilih langsung. Pilih langsung partai kalah nggak bisa tentukan siapa kan. Akhirnya saya nyalon saya pun terpaksa mau ngajak PNS nggak bisa, partai saya tidak cukup. Ngajak orang partai yang lain dia mau jadi wakil. Nah makanya saya menyiapkan seorang PNS meneruskan saya berpikir saya 2010 saya akan nyalon lagi dengan menggandeng PNS yang sudah saya siapkan. Nama itu Sayono. Ini anak yang ibadah baik, dia saya taruh di bagian sosial. Dia ngurusin orang sosial, dia keliling terus supaya dia dapat nama nih. Nah, saya 2010 saya akan nyalonkan dia bareng. 2012 saya mundur, saya nyalon gubernur Babel, Pak. Itu planning saya sebetulnya. Tapi ternyata di tengah jalan saya ditantang gubernur gara-gara kasus macam-macam lah, kesehatan, sawah, segala macam kan. Terus partai semua dibeli, terus kasus timah. Nah, terus jadi jatuhkan kemudian lama. Terpaksa saya berhenti, lawan dia, lapor Gus Dur. Gus Dur setuju, kalau kamu nggak mau lawan, terlalu lama nunggunya rakyat, lu lawan. Nah, MK udah putus, cukup cuti, tapi si Ma'ruf nggak mau tanda tangan. Mendagri, dia pikir dengan cara itu membuat nyali saya tuh ciut. Siapa yang mau berhenti Pak, baru 16 bulan jadi bupati, gitu enak. Kita bisa mengatakan 10 tahun lagi lah, 10 tahun lagi perlu 50 jadi 49-50 jadi gubernur. Belum tua lah 50 jadi gubernur. Pikiran orang begitu kan. Ya saya kan enggak, saya bukan orang politik, saya hanya berpikir gimana sistem rakyat mendapatkan yang terbaik. Saya berhenti. Itu yang buat orang kaget, dicurangin lagi Pak. Udah menang 7.000 terus tambah 21.000 kalah 14.800. Nah itu yang terjadi. Harusnya pulang lagi ke sana kan 2012 kemarin. Ya teman-teman saya bilang lah, bekas anak HMI juga, si Ridwan dari Monte. Kamu kan mau mendrive seluruh Indonesia kan, jadi ada contoh. Kalau kamu lakukan ini semua yang kamu lakukan di DPR, saya sengaja di Komisi 2 terus Pak. Saya mau bikin undang-undang pemilu kada yang baik, calon kepala daerah periksa hartanya semua. Kamu nggak ada gunanya katanya, nggak ada yang nonton. Tapi kalau kamu di Jakarta, semua kamu orang nonton. Nah yang kita lakukan kalau kita berhasil Bu, soal lelang ini, berarti undang-undang itu dari alasan bisa jalan. Seluruh Indonesia akan menuntut kepala daerah seperti ini. Nah si incumbent kalau supaya dia mau dapat baik, dia akan lempar ide ini supaya dia bisa dipilih ulang. Nanti lebih dalam lagi kita soal periksa harta Pak. Berikutnya Pak, ada pemutihan. Nah PNS nggak berlaku, orang politik pemutihan, harta kamu berapa, hidupmu berapa, pajakmu bayar berapa, baru kamu boleh ikut nyalon. Nah ini rekonsiliasi ini kamu buat bangsa ini jadi baik. Jadi ini tujuan kita tuh, saya setuju lah Bu Selvi, kita buka.
Ya, kita menjadi provinsi pertama di Indonesia yang membuka APBD sampai habis. Betul? Ya, Bu. Terus nanti termasuk realisasi segala macam dari Monef kita juga buka. Toh kita juga mau online sama BPKP kan, Bu? Sudah. Ya, nanti online. Dulu saya MOU loh Pak, Bupati saya satu-satu bupati yang gendeng MOU dengan BPKP pusat. Mau bikin online. Sayang XL nggak bisa ngurusin infrastruktur dulu. Ya semua tuh tutup buku kayak bank. Dipaksa kayak bank, tutup buku. Saya mau bikin seperti itu. Ya inspektorat tuh kerjanya ya agak enak gitu. Langsung tutup. Tapi mereka masih janji bulan April. Nah harus seperti itu. Nah, dorong terus. dorong. Ibu Endang udah ngerti sekali lah. Makanya saya kira ya kalau kayak Bu Sylvie, Pak Ganda juga udah mulai ngerti kok semua. Jadi sebenarnya kami udah 100 hari di sini itu udah mau 4 bulan. Harusnya udah tahu kira-kira kami punya ya maunya apa gitu. Udah mulai kena lah, mulai ketemu gitu loh. Nah, dia udah tahu kan. Kayak Bu Sylvie udah langkah lebih cepat lagi, kita maunya udah lebih tahu dulu. Banyak exit dulu. Ya kan? Ya, apalagi Pak? Baik Pak, ini pengalaman dalam kaitannya kita melayani permohonan informasi Pak, bahwa selama ini kan PPID, pemahaman kita pada saat kita memahami Undang-Undang 14 ini, badan publik itu adalah pemerintah provinsi Pak. Kira-kira mirip dengan departemen, kementerian dan sebagainya. Nah, pada kenyataannya Pak, pemahaman itu ternyata bisa miss. Karena apa? Ternyata rentang kendalinya panjang banget. Sehingga pada saat kita membentuk PPID itu hanya satu. PPID kita hanya satu. Nggak ke bagian belakang. Ini yang puasa. Puasa ya. Kalau itu rapatnya masih Senin Kamis kita. Itu lebih irit tadi tawarin puasa. Nanti kalau mau lebih irit lagi boleh suruh puasa Daud semua. Nah, kita hitung. Iya sehat. Teman saya tuh langsing orang Dayak, tapi dia mualaf. Wah lebih muda, dia puasa Daud itu hebat. Dia bisa jalan itu hebat. Khusus semua tuh bagus. Sekali Pak, pada saat pemahaman itu maka PPID hanya satu di tingkat provinsi, namanya PPID yang dirangkap oleh Kepala Bidang Informasi Publik di kami. Nah, atasan langsung dari PPID itu langsung gubernur, bukan kepala dinas. Sehingga terjadi permasalahan kaitan dengan sengketa informasi. Ini pengalamannya akhirnya dinaikkan ke gubernur. Nah, pengalaman yang terakhir Pak ya, kita dipanggil karena pemahaman belum sama sampai pada suatu kekeliruan, akhirnya jadi pidana masalah ini. Akhirnya kami dipanggil di Polda, masuk ke ranah pidana, naik Pak sampai ke level ini. Padahal dengan perkembangan pemahaman ini sebenarnya bisa dipahami badan publik itu sebenarnya cukup SKPD. Sehingga PPID itu cukup di SKPD. Sehingga Pak, informasi yang dikecualikan yang 9 SK Gubernur 1971 itu sebaiknya kita cabut. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi kita turunkan di level PPID masing-masing dinas, masing-masing SKPD. Sehingga kita berdasarkan pengalaman itu kita usul sekaligus juga menjalankan tugas amanah pasal 17 undang-undang itu, bahwa kita harus segera menyusun atau menetapkan SOP layanan informasi publik. Oleh sebab itu kita sudah siapkan, dan di situ yang paling pokok adalah pertama bahwa PPID itu melekat pada SKPD. Yang kedua, atasan PPID itu adalah kepala SKPD, sehingga kalau terjadi sengketa informasi itu ada di kepala SKPD paling tinggi karena sebagai atasan PPID. Nah, publik minta informasi harus melalui PPID tersebut. Jadi saya pengen tahu tentang yang tidak ada di sini, misalnya pengen tahu tentang
yang lebih detail tentang APBD. APBD yang mana? APBD sektor pendidikan ya ke dinas pendidikan. Seandainya nyasar ke tempat lain, PPID lain menjawab kepada si pemohon itu untuk diarahkan, oh ini tugasnya dinas pendidikan. Masalahnya masyarakat justru suka merasa si SKPD nggak mau kasih. Nah, Kan itu masalahnya. Kalau Meriksa dia kok, Pak. Meriksa dia mana mau kasih, Pak. Dia kan sembunyikan. Tapi kan udah nggak usah khawatir, saya nggak tahu update Pak. Iya, justru itu kalau cuma soal APBD, kalau kita taruh semua, kita nggak perlu pusing lagi. Ke gubernur juga cepat, Pak. Sekarang yang masalah itu apa? Yang kemarin sengketa, saya udah ketemu mereka, Pak. Yang masalah itu, begitu dia minta buka yang bawah sebetulnya, Pak. Nah, kita berlindung di Pergub 11 itu tadi. Kita berlindung. Makanya kita jadi si SKPD bilang, saya nggak bisa buka, ada pergubnya kok. Mereka kita buka sampai ke bawah. Udah nggak ada lagi alasannya. saya sebenarnya payung yang saya sarankan itu adalah payung SOP, Pak. Payung SOP yang kita menjalankan amanah undang-undang bawahnya. Yang amanah undang-undang. Ini BRUD sama yang Amanah undang-undang. bawa aja. Di atas banyak lagi. Nggak mau, Pak. Diet. Ini Pak Wagub, jadi poin 4 ini yang mau kita siapkan sekarang itu poin 4. Amanah pasal 7 daripada undang-undang. Kapan bisa siap? Ini sebentar sudah beredar, Pak. Cuma pernah sampai ke perkara dibalikin lagi, sekarang kita teruskan lagi ke PPP. Kenapa nih? Balikin kota. Begini Pak, pertama sekarang kita punya Pergub tahun 2012 tentang standar penyusunan dan aplikasi SOP. Ada substansinya, ada bungkusnya, lalu ada semacam registernya kan gitu Pak. Nah itu yang Pak Kian Tasun kemarin masih belum seperti itu, maka kepala bidangnya Pak Kian sudah kita. Tapi sudah dikasih tahu. Sudah Pak, kita konfirmasi, makanya sekarang maju lagi Pak. Dibahas sama tim termasuk dulu. Berarti akhir bulan ini sudah bisa. Maksud saya kalau bisa, begitu Uang dari Depdagri bisa. Upload. Nah, Bu Silvi udah bisa informasi ke Pak Gubernur sudah bisa konferensi pers. Bahwa silakan lihat anggaran kami, masih wartawan kejar kan? Iya. Wartawan kan udah nunggu nih. Pak Gubernur mau mana? Di kelurahan mana? Saya udah dikejar kan? Saya lagi nunggu. Maksud saya Bapak udah nyambungin, terus udah kasih judul yang besar, sehingga begitu wartawan LSM semua dia. Ya gampang ya. Ininya juga softwarenya udah siap juga, artinya aturan-aturannya sudah rapi juga Pak. Jadi senyampang sebenarnya. DKI sistem udah bagus ya, DKI sistem hotel itu canggih bener kok. Jadi kembali lagi Pak, kalau yang pos paling 4 nih Pak, yang tadi verbal sudah kita edarkan, ini otomatis 2 SK Gubernur kita cabut, kita gantikan ini. Dan terus di situ dua hal output yang mungkin strategis tahun ini atau bulan ini adalah ini plus APBD yang tadi langsung dibuka habis. Apa Pak? Jadi ada dua hal. Pertama yang tadi Bapak benarkan siang ini, berarti di SOP harus masuk bahwa keterbukaannya sampai pada kode rekening kan gitu Pak. Yang kedua, dengan prosedur seperti ini, maka mekanisme simbol-simbol dalam SOP itu Pak, kan ada panah, ada itu menunjukkan berapa lama, begitu harus kita tertibkan. Jangan sampai nanti membelenggu para SKBD. Sehingga paling tidak nanti sebelum itu masuk kita paparkan di tingkat ASM bersama tim dengan biro hukum sehingga kita sepakat untuk itu. Itu Pak, izin Pak. Supaya satu bahasa, satu persepsi sebelum jalan. Ya. Izin. Harus disiapkan Pak, jangan sampai nanti Pak Gubernur kita ini ngomong lebih cepat daripada kita rapatkan loh Pak. Itu. Kadang-kadang bapak-bapak harus mulai ikutinya lewat online lebih cepat. Memang betul Pak, lewat YouTube saya. Iya kan? Udah subscribe gitu. Saya pun tidak tahu kan, kayak kemarin saya udah siapkan kapal, saya mau ke Marunda nih. Minggu Pak, udah siapin di sub semua. Nggak tahu maghrib dikasih tahu Pak Gubernur di balik tembok rumah saya nih. Saya mau suruh mampir nggak mungkin mampir juga kan. Orang yang ke Muara Baru Pak, itu kan di balik temboknya langsung komplek rumah saya Pak. Jadi udah langsung saya
Saya kalau itu tidak ke Marunda lagi karena beliau udah lihat, yang beliau belum lihat yang mana. Nah kalau kita nggak ikutin online tiap hari, kita bisa. Karena beliau tuh nggak ada namanya di jadwal-jadwalan tuh nggak ada, Pak. Iya. Beliau tidak suka. Nggak mau. Oh nggak mau. Beliau nggak mau. Beliau paling nggak suka diarahkan, saya mau ke sini. Kalau udah diarahkan, beliau nggak mau datang. Beliau maunya yang waktu kampanye begitu kok. Waktu kampanye juga begitu, Pak. Dia yang diarahkan kami nggak mau. Pasti orangnya banyak, kami nggak mau. Pasti bersih. Pasti ke sini, kita kumpulin orang semua. Kami nggak mau. Kami maunya kemana? Baksos nggak mau. Maunya kemana? Maunya kami baru bisa ngitung berapa ketemu orang. Ketemu lebih banyak, Pak. Satu hari bisa 1.000 lebih. Masuk gang-gang, kumpul orang datang paling banyak 50-70. Orangnya itu juga. Menyemak kue kan, musik. Itu orisinil Pak ya? Tenda, kita nggak potong. Datangnya sore-sore, ibu-ibu ngumpul bisa 20-30 keluarin pengeras suara ngomong jelasin. Kalau ada yang nanya kan, ada yang mencibir kita juga kita jawabin. Itu lebih efektif. Ngomong aja tuh, masih hubungan. Apa ini nggak ada duitnya? Apa? Ngomongin. Besok mau dengar, wah semua senang kan. Nah itu kita jelasin itu dengerin. Dia pikir orang gendeng juga dimarah-marahin nggak mau duit, cueknya ngomong gitu. Tapi itu yang lebih. Kita buat kartu nama kan, Pak. Kartu nama itu kita ukur. Kalau ada apa-apa hubungi saya gitu ya. Kartu nama itu bisa terukur. Kita ketemu berapa orang itu terukur. 1.000 lebih kita bisa tahu nih dari kartu nama, Pak. Kan jumlah kartu nama yang lepas kan. Ya nggak usah hitung itu, Pak. Pokoknya habis satu kotak 100. Sisanya berapa? Kayak kita diikat itu. Hebat ya. Cepet itu. Belajar kampanye itu. Belajar kampanye itu. Tapi kalau di dokter belajar, oh gini. Bisa. Belajar kampanye. Harus diajari. Ya makanya sebetulnya ya Pak ya, yang paling siap jadi kepala daerah kalau layanin dengan baik, dengan terbuka adalah PNS. Menguasai. Bukannya menguasai, Bapak dibayar tiap hari. Selama bertahun-tahun layanin masyarakat. Itu rekam jejak tidak akan pernah dipunya dalam politik. Kalau dia belajar politik langsung di DPRD kontak ngurusin eksekusi kan tidak ada. Hanya ngomong. Tapi kalau namanya PNS kan eksekutor langsung. Bapak jadi lurah, jadi camat, jadi kepala dinas, langsung kan ngurusin orang kan. Nah kayak di Belitung Induk, seorang camat, kenapa jadi wakil bupati? Ajak beliau. Kan satu kampung itu yang suka pengaruh kampung yang lain itu satu kecamatan Sijuk itu orang-orang pintar semua ada pengaruh itu. Beliau lama jadi camat di situ. Dan jadi camat orang mau ketok pintu urusan apapun boleh diurus itu. Saya selalu bilang kalau dia, makanya siapapun saingan wakil yang lain orang nggak mau. Nah dia bukan bupati yang hebat, dia orang nggak pilih ini bupati, karena dia pilih camat ini yang hebat. Nah soal dia sekarang naik tergoda segala macam itu urusan kedua ya. Tapi maksud saya itu peluang besar PNS itu tinggi. Tapi DKI kan ada publikasi yang baik. Nah ini menarik Pak sebetulnya. Ada lagi yang lain? Ya. Berarti besok udah boleh dong Pak. Karena kan besok Pak Gubernur hari Rabu ya. Mau ketemu dengan sampai ini kasih masukan iya, kasih poin. Ibu aja ya tugasnya ya, kasih poin ke Pak Gubernur ya. Ya Ibu bisa sampaikan. Ibu punya ide seperti ini dan kita harapkan Pak targetnya itu begitu Mendagri oke, ini sudah ada di Jakarta Bayani. Satu di Perda itu Pak. Yang Mendagri oke terus ke sini. Oh iya benar. Kita tahu lagi ya. Secara regulasi udah oke, ini jangan langsung keluar. Hari itu ketok pun Bapak langsung keluar Pak. Jadi begitu orang wawancara, Pak Gub sudah ngomong kan, kamu belum lihat website Jakarta Go ID ya? Ya kira-kira gitu kan. Jadi kita menang satu langkah Pak. Ya. Jadi tugas berikutnya Pak antara Kominfo, Albert ya Pak itu ya, sama BPKD udah ini Pak. Turun dari sana Perda, berarti softwarenya udah ada ininya Pak, software udah ada langsung masuk upload. Mantap Pak. Ini kerja cepat ini. Nah, proses ini tuh. SOP ya. Portala
Kepala tuh lagi ngurus itu ya, soal mau Perda PTSP, organisasi. perda Pak, yang satu PTSP itu Pak gimana Pak? Kita kan mau online semua nih Pak. Kita Iya, Pak. target Juni bisa siapkan itu Pak. ya, makanya ini kelembagaannya kami siapkan melalui perda Pak, sudah diterima di perda kemarin. Kemudian bersamaan itu masalah IT-nya sama anak buahnya Pak Kenta, Pak Sulis, Iya. yang itu. Kemudian nanti tinggal memilah kerjasama dengan CF-nya kayak apa, kemudian dengan Sragen kayak apa, nanti kita ini kan Pak. Iya. Tadinya nggak masuk Pak, 17 kita masukin ya. Iya. BTS wajib nih Pak, karena gubernur udah begini kita udah lupa. Solo udah Masuk, gitu, Pak. Sragen udah gitu, masa Jakarta. Iya. Padahal Jakarta lebih awal loh bikin kita daripada Iya. kita. Iya, 2001 Pak, BTSA dulu. Iya dulu kan jadi wah semua acuannya Jakarta apa yang hebat. Enggak, taunya kita lebih hebat di daerah sekarang larinya. Ada satu Pak, dan kenapa Pak? Kalau Bapak tuh otonom Pak, sendiri. Ketika wali kota mau buka, ada di provinsi Pak. Dinas. Ya padahal wali kota tuh udah ada pelayanan Jakarta Pusat ada kan, satu ada kan. Kita kan dari provinsi Pak, karena otonomi kita. Kewenangannya ada di Pak SKPD. Gubernur punya keinginan dipikirkan, kita mau kasih wewenang besar pada wali kota. Iya. Sekarang aja ada saya yang turunin kok yang Iya. pemilihan ini. apa, Kita mau namanya, kasih. Pak? Ya, jadi perizinan-perizinan Kan yang semua udah lelang. Ini jabatan kan lelang kan. Iya. Nah wali kota kan kita tunjuk. Turun ya. Jadi kan kita kasih wewenang besar ke wali kota, dia lebih tahu wilayah. Yang lebih belusukannya lebih kecil Pak. Kasihan Pak Gubernur kalau belusukannya. Kalau yang gubernur berikutnya bukan kayak Pak Jokowi kan pingsan ya Pak. Proses Cuma masyarakat. yang perlu dipikirkan gini Pak, kalau ada di wali kota Pak, ini biasanya mohon maaf ya Pak, wali kota itu kan Pak agak ego sektoral, agak ego kewilayahan. Jadi dia kalau tahu nih Pak camat yang bagus gak bakal dikasih keluar Pak. Jadi kalau yang bagus benar. Oh gini Bu, jadi maksudnya gini, kalau kita bisa veto. Jadi kalau di Cina tuh menarik. Kalau investor datang, kalau kita kan capek, investor datang mesti minta rekomendasi ke Pak Desa. Ke Pak Desa ada badan musyawarah desa lagi. Kalau dia nggak mau kasih, camat nggak bisa tanda tangan. Sampai ke camat, terus naik bupati. Kalau di Cina lain. Tetap bawah, Cina langsung provinsi otonomi. Tapi dia bisa ngomong gini, misalnya desa tidak mau kasih rekomendasi. Alasan tidak jelas. Camat boleh bypass dia. Camat juga macam-macam menghambat investor. Bupati wali kota boleh bypass. Setelah sekian hari kali itu. Iya. Ada patokan, begitu nggak selesai bypass. Bypass. Jadi kalau dia nggak bisa alasannya jelas, ini jangan beralih. Nah kita punya wewenang itu. Nah kalau gubernur di daerah lain nggak bisa Bu. Kalau kita kan kita yang pilih. Ya, boleh Pak. Kok Maksud saya gini loh, copot Pak. aja langsung ganti. Maksud saya kan ini Pak, ini camat nih Pak, camat bagus-bagus kebetulan ada di Jakarta Pusat. Harus diputar. Nah, mesti kan putar antar wilayah nih Pak nih, jadi tour of duty nih Pak. Camat juga mau masalahnya. Saya udah camatnya nggak mau. Tapi ini berimbang nih Pak. Ada yang Camatnya bagus di juga. sini, ada yang bagus di sini. Enggak lah, tapi Nah, kalau udah ini lelang, juga- kalau udah lelang Bu ya, Ibu percaya lah, kita jangan terlalu memandang remeh PSDKI. Makanya saya yakin kalau ini dibuka, nanti anak-anak muda yang bagus-bagus ini lurah-lurah tuh akan tunjukin, saya mampu jadi lurah. Artinya gini Pak, saya ada satu klausul. Gini-gini kan, Ada saya satu mampu klausul. jadi camat. Ya Pak Made mau bilang, saya mampu jadi camat ya Pak Made. Ya, Ya, saya ngerti jadi camat. Apalagi orang inspektorat kan, kau udah sering inspeksi. Sekarang PBID dulu Pak. Audit. PBID. Belum dilanjut ya. Udah belum? Belum. Belum. Kan masih Belum belum. ganti apa? Kan mau dilantik jadi kepala Sekretaris ya. Belum lantai. Padahal dibutuhkan banget. Kita udah kan? Belum naikin. Bapak Jakarta sudah, tapi ini Perjalanannya sudah. lantainya belum. Siapa yang BPKD? Enggak Pak. PBKD. Harapannya udah semua dari PBKD. dulu ya. Masalah di mana? Belum ada awal pelantikan aja Pak, waktu pelantikan saya kan Harusnya sudah ada dong. Jadi sekretaris ini ya, sekretaris. KPI, KIP. KIP. Oh, itu yang lagi siapa ya gubernur? Yang lain bukan Sekda sekretariat Angkatan Amal. Oh, aparat itu, Pemprov. itu. Aku kira mau urusan sekretarisnya Biro Hukum. Naik eselon 3 nanti pakai itu tuh. Oh, eselon 3? Iya dong. Dia masih di Biro Hukum masih. Saya Masih. nanti KIP Nanti saya KIP-nya yang mulia. sekretariat Jadi UPT kita. Tapi sebenarnya Pak saya Pak, sebenarnya Pak ya kalau dia naik ke kabar lebih hukum bagus Pak. Kan kekurangan orang ke Iya. pengadilan Pak. Kenapa nggak mau naik ke sana? bertahap. Tapi dibutuhkan di sana Pak KIP juga. KIP nggak butuh orang lagi nanti percaya. Setelah ini Pak, setelah ini. Setelah dilantik sekian bulan, Ringan aja juga. nggak butuh lagi biro Apa? kosong. Minimal udah naik ya. Iya. Minimal udah naik.
perintis Pak. Sama kayak si Sulis, ditawarin mau naik pangkat, katanya dipindahin ke asisten pendudukan. Enggak, asisten deputi yang kosong. Oh, kosong. Asisten deputi kan ada yang kosong. Supaya dia naik. Oh gitu. Nanti tahun depan dia udah lebih tinggi, dia bisa jadi kepala dinas. Kan dia belum sampai. Jadi saya bilang kayak Pak Gianta dulu, Pak Gianta mana mau lepasin dia. Makanya kita prinsip Pak Gubernur sederhana kok. Kita semua tanya kepada kepala dinasnya. Ya sedang menentukan mau apa. Itu wise banget. Kita nggak mau campurin loh 3, 4 itu. Jadi kalau Bapak mengatakan saya mau ini, aduin aja. Kita suruh dicopot gitu Pak ya. Kalau nggak benar kan pasti Bapak salah pilih orang. Tanggung jawabnya jelas Pak ya. Jelas. Ngapain kita nyambut daripada saya pasangin wakil buat Bapak? Iya. Bapak nggak ketemu, Nyalain Bapak kan. saya ini Bapak susah berantem. Kepala biro tapon Pak udah benar-benar Pak. Biro tapon itu. Tapon pemerintahan iya. Ibu pilih dong. Udah Pak. Udah. Nggak pilih. Itu emang yang gubernur. Iya. Kita lihat. Kan asal itu Selama 2 Pak. Pak. Oh kasih tahu namanya kemarin. Nggak kasih tahu saya. Pak Gub kadang-kadang udah terlalu. Jangan-jangan Pak Gub udah lewat dari mejanya atau sekda belum masukin. Nggak kasih tahu saya. Wakil-wakil juga banyak kosong. Ya isi dong, semua isi. Jadi kepala dinas isi Iya aja. Pak, siapa punya. Bu, jadi kepala dinas, semua dinas isi. Pak Gub tanya sama saya juga, saya bilang, emangnya Bapak saya orang lama, sama kita orang baru Pak. Saya juga orang baru Pak. Jadi bahas sama sekda, cuman ke Pak Gubernur nanti dulu. Mungkin nggak cocok atau Ya, apa? iya, Enggak, mungkin Bu Silvi mau dipindahin kali. Enggak, jadi mungkin Bu Silvi mau dipindahin. Biasa tuh gitu. Kalau mau pindahin ya wakilnya kan kalau kita pilih kan kasihan. Jadi lebih baik satu paket. Ya, Bu Silvi mau pindahin nanti yang di aspalnya beda, ya susah lagi. Ya, gitu aja kali ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sepakat. Terima kasih. Ya. Aku lupa namanya Pak Samsul. Samsul ya. SMS. Samsul ya. Itu yang dari kelembagaan. Ini yang perempuan anaknya Pak Dadang Pak. Pak Dedek. Pak Dadang Afrawi bekas mantan wali kota Jakarta Selatan dulu. Kadernya Pak Albert. Aku orang utara tuh. Pak Albert apa? Sama dia bagus Pak. Sampai Pak Gianta Pak. Sama kan? IT-nya Pak. IT-nya. Ini yang ngurusin Pak. Ya sekarang nanti nikah semua kan? Jadi Yang kalau kemarin itu Jakarta kan? YD jelek Pak, KP4 Albert. semuanya. Kalau Ini bagus kerja Albert. penting nih. Jadi orang maki-maki kita semua di situ kelihatan. Saya udah taruh nomor handphone saya juga kan bisa dilihat kan? Jadi orang maki-maki saya juga kelihatan semua situ. Yang upload YouTube beliau Pak. Ya cepet ya Allah ya. Jadi sekarang kita subscribe langsung lihat YouTube Bapak apa gitu. Kita udah bisa lebih action cepet ya. Lihat YouTube-nya semua. Asal jangan balasnya kayak anak-anak itu. Gimana Pak kita makan malam terus dia balasnya senyum-senyum. Ketawa-ketawa, anak-anak yang balas itu ketawa-ketawa kan. Langsung kan kalau gitu boleh ya. Kalau disenyum tuh artinya tuh setuju. Waduh hati-hati tuh.